Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurah bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi termulia dan penutup, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bagi keluarganya, para sahabat, dan sekalian kita para pengikut setianya hingga akhir zaman. Sahabat Taqwa Channel yang dirahmati Allah, kami doakan semoga para sahabat yang sedang menonton video ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Jika ada yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan penyakitnya dan semoga dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, tak terasa saat ini kita sudah masuk di bulan Maulid. Ada satu kisah cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak pernah ada bosan-bosannya untuk disimak. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu telah lama jatuh sakit sehingga keadaan beliau sangatlah lemah. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal untuk memanggil semua sahabat-sahabatnya untuk datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid di kala itu oleh para sahabat semuanya yang merasa rindu setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya saat itu terlihat pucat, menahan rasa sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semuanya kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Para sahabat pun menjawab dengan suara yang bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan sangat terharu di saat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusanku dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat terdiam
dan dalam hati masing-masing berkata, mana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan kita. Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Uqasyah. Uqasyah adalah seorang sahabat yang dahulunya adalah mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia tiba-tiba berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Uqasyah." Maka Uqasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat di saat perang Uhud dulu, suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Uqasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama darimu." Dengan suara yang agak tinggi, Uqasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Uqasyah seakan-akan tidak merasa bersalah saat mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Uqasyah, "Sungguh, wahai Uqasyah, engkau tidak berperasaan. Bukankah baginda saat ini sedang sakit?" Lalu Uqasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah, anak beliau. Lalu Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada yang sedih, "Cambuk ini sesungguhnya akan digunakan oleh Uqasyah untuk memukul Rasulullah." Terperanjatlah dan menangislah Fatimah saat itu seraya berkata, "Kenapa Uqasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau dia mau, pukullah aku anaknya." Lalu Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Dan Bilal pun membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Uqasyah. Setelah itu, Uqasyah mengambil cambuk itu, lalu Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Uqasyah seraya berkata, "Uqasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dan Uqasyah." Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Uqasyah sambil berkata, "Wahai Uqasyah,
Jika engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Saat ini tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau berani menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka langkahi dulu mayatku. Setengah berteriak, dia katakan seperti itu kepada Uqasyah. Lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dan Uqasyah. Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah tanpa menghiraukan para sahabat lainnya yang menghalang-halangi niatnya. Dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia menghalangi Uqasyah sambil berkata, Uqasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku dengan darah yang ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Pukullah aku wahai Uqasyah. Lalu dijawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Uqasyah. Uqasyah semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba, tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu ada di perkumpulan masjid itu, yaitu Hasan dan Hussein. Mereka berdua memegang tangan Uqasyah seraya memohon sambil setengah menangis. Wahai paman Uqasyah, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami. Wahai paman, lakukanlah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakekmu dengan paman Uqasyah. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Uqasyah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Jika engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang manusia terbaik, kekasih Allah, lalu dia meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Turun dari mimbar tempat beliau duduk, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didudukan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Uqasyah berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Lalu para sahabat pun sudah sangat geram mendengar perkataan Uqasyah yang kurang ajar. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah, sedang beberapa batu terikat di perut beliau, pertanda saat itu beliau sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Uqasyah, segeralah dan lakukanlah apa yang kau inginkan. Jangan terlalu lama dan berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadamu. Lalu Uqasyah langsung menghambur menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cambuk yang ada di tangannya.
ia buang jauh-jauh secara tiba-tiba. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Disaksikan oleh para sahabat yang tercengang dengan kejadian itu. Ukasya berkata, "Ya Rasulullah, ampuni hamba, ampuni aku ya Allah. Maafkan aku, mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukan ini agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah bersabda, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkanlah api neraka atasnya. Seumur hidupku, inilah cita-citaku, dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan sungguh aku takut sekali dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW sambil tersenyum, beliau bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalian lihat, kalau kalian ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah Ukasya." Semua sahabat pun menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW. Begitulah, semoga dengan kisah ini kita diingatkan untuk membuktikan kecintaan kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua adalah umat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali ala Sayyidina Muhammad. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.